Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Nafara Laki Channel. Nah, teman-teman semuanya, masih ingat ya dengan penataan taman depan rumah saya yang seperti ini? Nah, karena ini sudah hampir 2 bulan ya, biasanya saya juga pengen suasana yang berbeda ya dengan taman depan rumah saya. Jadi video kali ini saya akan desain ulang, tata ulang ya tentang penempatan tanaman-tanaman saya supaya lebih bervariasi dan bisa punya suasana baru lagi. Ya, ikuti sampai selesai teman-teman semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan nanti bisa di-share ke media sosial yang teman-teman punya semuanya ya. Nah, teman-teman semuanya perlu lihat di kondisi taman depan rumah saya ya, kotor ya, banyak sekali sisa-sisa tanah ya, tanah media yang ya ketika saya siram memang ikut ke bawah gitu ya. Nah, karena sudah beberapa waktu tidak saya bersihkan ya, jadi ada tanah-tanah yang tertinggal. Nih lihat kondisi tanahnya kotor ya. Nah, saatnya sekarang saya mau bersihin semuanya sekaligus saya tata ulang ya biar suasana jadi berbeda. Oke. Nah, sebelum saya bersihkan bawahnya, maka saya siram-siram dulu ya tanaman yang memang saya lihat perlu disiram ya. Tidak semua tanaman saya siram gitu ya, karena kalau yang medianya masih basah, masih tidak perlu disiram, tidak perlu saya siram. Setelah saya siram, saya mau lap-lap dulu daun-daun dari tanaman ya biar lebih mengkilap ya dan bersih ya teman-teman ya. Nah, ini juga untuk yang aglonemanya juga saya lap dulu. Kebetulan sudah lama juga tidak saya lap-lap biar kelihatan mengkilap dan juga bersih. Nah, sebelum saya bersihkan biar nanti gampang saya tata lagi, beberapa pot ya tanaman saya turunin dulu ya supaya mudah untuk membersihkan lantainya dan nanti bisa saya tata ulang sesuai dengan keinginan saya. Nah, sebelum saya lap, ini mau sapu-sapu dulu ya sampah-sampah yang ada di bawah-bawah rak besi ya, yang tadi juga mungkin ketutup sama pot-pot yang saya turunin, jadi saya sapu-sapu dulu sampahnya. Nah, setelah saya sapu sampahnya, kemudian saya pel ya, saya lap dengan lap yang basah biar gampang ini ya untuk membersihkan kotoran-kotoran atau tanah-tanah yang nempel di lantai. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Sudah selesai saya membersihkan ya bagian taman yang atas ya, jadi ini lantainya sudah bersih, sudah kering. Saatnya saya bisa menata ulang tanaman-tanaman saya. Itu pot-pot kecil memang tidak saya turunkan karena kalau untuk memindahkan kan lebih mudah ya, jadi tidak menghalangi saya membersihkan. Di bawahnya juga gampang, tadi udah diangkat, dilap juga pakai lap yang basah. Ya, ada tanaman yang akan saya pindah ke teras, ada juga yang dari teras saya pindah ke sini. Bagaimana jadinya? Kita lihat ya. Nah, ini dia teman-teman, setelah saya angkat-angkat pot dari depan teras ke sini, dari sini ke teras ya, tentu saja dengan bantuan suami akhirnya. Nah, ini ya sudah jadi, saya sudah tata ulang. Kita lihat bagaimana saya menyusun tanaman yang ada di sini ya. Tanaman yang ada di samping sini tidak banyak yang saya pindahkan, masih tetap tadi ada alokasia Papua, kemudian ini ada ekor tupai ya. Kemudian itu sampingnya masih ada filojari, saya tempatkan tetap di situ karena pernah saya tempatkan di tempat panas justru kering daunnya. Ya, kemudian sampingnya ini pakis. Ya, ini udah tinggi-tinggi daunnya, seger banget ya, besar. Kemudian sampingnya ada peace lily. Sampingnya lagi itu ada daun
sirih gading yang jumbo ya, cuttingan dari induknya tuh. Kemudian ini ada philodendron yang lemon ya. Ini kebetulan turusnya tanamannya sudah melebihi turus, jadi harusnya saya pakai turus yang lebih panjang atau saya potong ya. Ini PR juga buat saya ya. Kemudian sampingnya ada pakis kelabang. Atasnya ini ada philodendron mican ya. Dulu saya letakkan di lantai ya. Kalau teman-teman lihat yang susunannya tadi, ini saya pindah ke sini supaya sepertinya dia cepat sekali panjangnya. Jadi biar dia cari tembok, atau kalau enggak nanti saya potong ya. Jadi batangnya itu cepat sekali panjang dan juga daun baru juga cepat muncul. Ini sudah saya lingkar-lingkarkan diturus ya supaya terlihat rimbun tapi tetap masih panjang juga. Ya, kemudian sampingnya ini ada yang tatakan untuk pot-pot kecil. Kemarin ada yang tanya itu panjang dan lebarnya berapa gitu ya. Kalau tatakan ini memang saya nggak custom ya, jadi dia memang sudah jadi di penjualnya. Ini lebarnya sekitar 60 cm, kemudian panjangnya ya sekitar 80 cm ya. Ini muat banyak pot-pot kecil ya, diameter sekitar 15 ya, jadi dia bisa masuk di sini. Jadi hemat tempat ya teman-teman ya. Ada beberapa yang saya ganti tanamannya, saya pindah-pindah aja, tapi ada yang tetap di situ. Ini sirih lemon ya, sirih gading lemon. Awalnya saya pasang di rak sebelahnya, ini saya taruh di sini biar warnanya lebih cerah kelihatan, nggak ketutupan ya. Kalau sebelumnya ketutupan sama midleaf ya. Ini bawahnya juga ada aglonema tisu ya, ada calathea. Oke, ada begonia, ini juga calathea ya. Oke, kemudian sampingnya ya, itu masih ada midleaf ya, kelihatannya masih panjang daunnya kayak ya. Ini ya, kayak apa ya, kayak rambut sampai ke bawah, belum saya potong memang. Kemudian sampingnya itu ada sirih badak ya. Atasnya masih ada peperomia yang warna hijau. Peperomia apa ya, jet plant yang warna hijau ya, atau apa nama sebenarnya teman-teman bisa komen. Itu ada sirih keraton sampingnya. Kemudian itu ada monstera adansonii ya. Bawahnya ini ada calathea lagi, silver plate ya kalau tidak salah ya tuh. Kemudian ini yang di bawah rak, ini di lantai saya taruh pot-pot kecil. Saya usahakan potnya yang ukurannya sama biar serasi, meskipun modelnya berbeda ya. Ada yang model tawon, ada yang model yang tinggi, tapi warnanya saya pilih yang sama biar serasi ya. Ada Scindapsus ya, atau sirih gading yang silver. Kemudian tadi ada monstera adansonii, ada mayoi gitu ya. Kemudian ini di rak yang sebelah kiri ya, raknya ada yang tanya juga ya, ini ukurannya berapa ya. Saya nggak pernah ukur, memang ini sudah jadi ya di toko tanaman hias gitu, jadi tinggal bawa pulang aja. Saya nggak harus pesan modelnya sih, sudah banyak sekarang yang jual dengan model seperti ini. Jadi ada muat tatakan berapa nih, 1, 2, 3, 5, 6 ya. Paling atas ini saya taruh suplir teman-teman. Kalau yang sering lihat suplir ini saya taruh di depan teras, sekarang saya pindahkan di sini ya, karena depan teras itu sepertinya terlalu penuh gitu ya. Jadi coba saya pindahkan ke sini karena dia juga tambah tinggi. Ini ada Scindapsus yang ternyata sudah mulai merambat cari tembok ya. Oke lah, biarkan saja dia merambat ya ke atas. Kemudian ini masih sirih gading yang variegata, masih saya taruh situ. Kemudian di bawah itu ada calathea ya, Consina Freddy. Kemudian ini ada enjoy ya, enjoy potos atau sirih gading enjoy. Kemudian untuk tatakan yang di sebelah
tengahnya ini modelnya hampir sama dengan yang kiri tadi ya, cuman yang tengah itu bentuknya melingkar ya. Jadi muatnya sama sih ya, muatnya sama, ada 6 pot ya dengan model seperti ini. Itu tengahnya bulat aja, bedanya itu ya. Di situ ada calathea multicolor, yang bawah ada sirih gading yang kuning ya. Itu sepertinya tidak berubah tanaman yang di situ ya. Nah, ini yang berbeda, yang di sebelah sini awalnya pakis ya, awalnya pakis kelabang, saya ganti dengan philodendron burle marx gitu ya. Jadi saya pindah di situ, udah saya lap tadi, jadi daunnya kinclong ya teman-teman ya. Oke, kemudian inilah tampilan yang atas ya. Jadi suplir semua dua-duanya, jadi biar kelihatan rimbun kayak di bawah pohon ya kalau duduk di bawahnya gitu. Kemudian bawahnya ini saya pengen suasana yang berbeda biar nggak hijau semua, jadi aglonema saya taruh di sini ya. Ini aglonema saya taruh di tengah-tengah antara dua rak tadi, pakai tatakan besi yang lumayan agak tinggi ya, tapi tidak terlalu tinggi biar tidak menutupi tanaman yang di belakangnya, meskipun yang paling bawah juga tertutupi sih ya, tapi yang atasnya kan enggak. Nah, saya tata di situ, kanan kirinya juga sama aglonema biar suasananya agak ada merah-merahnya begitu ya, nggak hijau semua yang ada di situ. Sampingnya itu ada alocasia tengkorak yang warna hijau ya. Dia sekarang sudah lumayan ya, daunnya itu lurus ke atas. Kalau kemarin waktu saya taruh di sebelah yang teduh, dia itu condong ke arah matahari, jadi agak miring gitu batangnya. Kemudian ini ada calathea zebrina ya, dia motif daunnya memang cantik sekali ya. Saya taruh di situ, dia bisa memberi warna lain di taman. Kemudian di tengah-tengah antara aglonema tadi saya taruh ini ya, kuping gajah atau Anthurium crystallinum ya. Nah, ini ada 2 pot ya, jadi saya jadikan satu kanan dan kiri biar kelihatan rimbun, karena kalau satu pot saja sepertinya kurang bagus, jadi dua-duanya saya taruh di sini ya. Jadi Anthurium crystallinum ini memang motif daunnya juga khas ya, dan juga bagus ya menurut saya. Saya taruh di tengah aja biar memberi motif yang berbeda ya. Jadi ini ya teman-teman, penataan ulang taman saya ya, yang depan rumah kalau dilihat dari jauh ya. Jadi yang atas kelihatan rimbun ya suplirnya. Kemudian ini yang bagian rak samping ya. Ya, ini tanamannya tidak banyak berubah sih, masih tetap seperti kemarin ya. Jadi ini ada epischia. Epischia-nya dia ini karena deket pagar, jadi memang daunnya mengarah ke arah luar karena dia mencari sinar matahari ya. Jadi kalau dari dalam nggak terlalu kelihatan motifnya. Itu yang warna ada silver, ada coklat-coklatnya. Kemudian yang tengah ini ada begonia yang begonia lilin. Kemudian ini ada epischia juga, dia ngarah keluar juga, daunnya warnanya hijau dan silver. Jadi kalau dari dalam memang nggak kelihatan, tapi kalau dari luar dia kelihatan bagus daunnya. Kemudian ini suplir yang kribo. Kemudian yang di bawah-bawah itu masih tanaman yang masih kecil-kecil ya. Kemudian tatakan besi yang sampingnya ya, tatakan besi ini susun 3 ya teman-teman. Kalau panjangnya sekitar 1 meter, kalau tingginya sekitar berapa ya, 1 meter juga ya, 1 kali 1 kalau nggak salah ya. Ini sebelah kanan ini yang agak berbeda, jadi saya pasang pakis pedang atau kadaka. Ini kadaka lokal, tapi daunnya memang panjang-panjang sekali. Kenapa saya taruh sini? Karena awalnya saya taruh di samping jenmani ya, tapi karena ruangnya jadi penuh, saya akhirnya taruh di atas supaya longgar begitu ya. Nah, ini bawahnya ada suplir, ada aglonema, kemudian ada begonia yang rex ya. Nah, begonia rex yang ini mungkin agak cerita ya, sama kemarin itu sempet busuk ya.
karena kebanyakan air ya mungkin ya. Kemudian aduh, karena apa ya, daunnya kan bagus banget ya kalau Rex ini, jadi saya potong daunnya, saya potong batang yang busuk, kemudian saya tanam lagi, saya tancapkan. Sekarang ternyata dia tumbuh daun baru di ketiak daun ya, kelihatan ya teman-teman ya, dia sudah tumbuh daun baru. Tapi memang harus sabar juga, dan usahakan tadi yang bagian busuk kita buang dulu supaya dia tidak menjalar ke yang lainnya ya. Akhirnya dia bisa tumbuh ya, jadi ya senang sekali. Kemudian sampingnya ini juga begonia yang daun kecil-kecil ya. Ya, kemudian samping bawahnya memang itu yang masih ada pot-pot kecil. Nah, yang sebelah sini ini adalah Philodendron Brazil. Ya, ada tetesan air. Ini kebetulan saya ambil gambarnya saat hujan turun ya teman-teman. Jadi memang ada air hujan yang bisa masuk ke sini. Salah satunya tadi bisa masuk, dia bisa masuk lewat daun kadaka yang mengarah keluar ya. Jadi air hujan bisa lewat situ, akhirnya netes ke bawah kena Philodendron Brazil. Ya, kemudian sampingnya ini ada tatakan besi yang lain. Ini ada keladi yang white star. Ya, keladi white star ini juga lagi ya, dia kena air hujan juga ya ini ya, biar happy juga ya, sekali-kali kena air hujan. Ini daunnya juga sudah besar-besar lagi ya, dan ini termasuk apa ya, dia juga cukup mudah ya untuk tumbuh daun-daun baru ya, tunas-tunas baru. Jadi ini sudah beberapa saya ambil anakannya ke dalam pot-pot yang kecil ya. Sampingnya ini ada anggrek dendrobium ya. Saya nggak terlalu banyak punya koleksi anggrek, tapi ketika berbunga itu sudah senang sekali. Ini dendrobium sedang berbunga, dan ternyata ini ada bakal bunga lagi. Oke, senang ya kalau lihat bakal bunga lagi. Nah, sampingnya ini adalah Ficus elasticus ya. Sudah lumayan tinggi nih sekarang ya. Sebenarnya dia juga kadang saya letakkan di dalam rumah ya, indoor juga dia cocok ya, daunnya juga tebal ya. Kadang ya, karena ada beberapa tanaman di teras yang saya pindah ke taman tadi ya, sehingga ada tanaman yang di sana saya pindah ke sini juga. Nah, ini adalah tampilan teras saya sekarang. Nah, ini tatakan besi yang ini, kalau teman-teman sudah biasa lihat, dia ada di depan pintu utama. Nah, ini dipindah di sini ya. Kemudian sampai tinggi sekali, hampir setinggi jendela. Ya, paling atas saya pasang Monstera adansonii ya. Jadi supaya apa ya, karena dia merambat kelihatan tinggi gitu ya. Kemudian bawahnya ini masih aglonema lagi, habis saya lap daunnya ya, jadi kelihatan mengkilap memang ya teman-teman ya. Kemudian samping ya, bawahnya ini ada Syngonium. Saya kurang hafal nih Syngonium apa, kalau nggak salah Maria Illusion ya, atau ya kalau keliru minta tolong teman-teman ya, komen di kolom komentar. Kemudian ini ada keladi baret. Nah, ini adalah pemberian dari salah satu teman ya. Senang sekali ya kalau kita saling bertukar tanaman dengan teman-teman begitu ya. Kemudian bawahnya ini ada Crassula ovata ya, yang saya potong kemudian saya pindah di pot itu kecil. Bawahnya ada Gloxinia tapi sedang tidak berbunga ya, itu di bawah tatakan itu memang sengaja tadi dikasih apa ya, biar tinggi ya. Jadi dikasih itu bahannya dari apa namanya, tanah liat itu loh ya. Jadi kita bikin jadi penyangga tatakan besi tadi supaya tatakan besinya jadi tinggi tapi tetap aman ya. Yang jelas tetap aman karena ada dua penyangganya, kemudian sampingnya itu sudah ada kayu untuk tempat duduk tadi. Nah, sampingnya ini tadi yang saya pindah dari taman sampingnya ya, itu adalah sirih gading yang jumbo. Saya taruh situ dengan tatakan besi.
Dan daunnya mengkilap sekali karena memang habis saya lap-lap ya, lagi seneng lap-lap tadi kan. Sebelum saya tata-tata saya lap-lap dulu ya. Kemudian ini adalah tanaman yang saya letakkan di depan pintu sebelah. Kebetulan pintunya kan yang dibuka hanya satu ya, sebelah aja sudah cukup, sehingga sebelahnya kan tidak pernah dibuka, sehingga saya bisa taruh tatakan besi. Nah, tatakan besi yang ada di sini ada dua susun ya, ada dua susun. Nah, di atas saya taruh tadi Syngonium batik, kemudian sebelahnya ini Miana ya, Miananya bagus, warnanya saya suka sekali. Kemudian bawahnya ini ada Aglonema lagi dan Syngonium batik lagi. Nah, Syngonium ini dia cepat sekali pertumbuhannya, jadi kalau batangnya udah panjang-panjang ya, saya akan potong, saya jadikan satu dengan tanaman utamanya jadi lebih rimbun. Nah, ini adalah tanaman yang belum bisa saya pindah ke tempat lainnya karena kayaknya satu-satunya tempat yang cocok buat dia hanya di situ, di pojok teras, karena dia cukup besar dan memakan tempat ya, jadi nggak bisa dipindah di taman yang sampingnya, sudah langsung penuh kalau dikasih ini ya. Jadi saya tetap taruh di pojok situ. Nah, inilah teman-teman tampilan akhir dari teras rumah saya ya. Jadi seperti ini tanaman-tanaman yang ada di sini ya, sedikit sudah ada perubahan, jadi ada suasana baru ya. Jadi kalau kita lagi ngeteh gitu ya, sore-sore gitu, suasananya sudah berbeda lagi ya. Sebenarnya tanamannya nggak nambah sih ya, tanamannya juga itu-itu saja, tapi kalau kita sering rubah ya penempatannya, jadi nuansanya menjadi berbeda ya. Ya, begitulah teman-teman bagaimana saya menata ulang, mendesain ulang tanaman-tanaman saya yang ada di samping ya, depan rumah tapi sebelah samping, dan juga yang ada di depan teras rumah. Nah, ini yang samping kebetulan sekarang saya ambil di sore hari, lagi hujan, lagi banyak angin ya, seperti ini suasananya ya. Kalau sambil ngeteh enak nih ya, seperti ini. Kemudian lampunya juga sudah saya nyalakan. Kalau yang tadi saya ambil di pagi hari ya, sudah suasananya berbeda. Semoga bisa menginspirasi ya buat teman-teman semuanya ya. Meskipun tanaman-tanamannya tidak mahal-mahal, kemudian koleksi tanamannya juga tidak bertambah banyak, tapi kalau kita pindah-pindahkan gitu ya dengan posisi yang berbeda, itu sudah memberi warna yang berbeda ya. Semoga menginspirasi buat teman-teman semuanya, dan nantikan juga video-video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.